kita akan masuk di dalam ibadah kita. Pertolongan bagi kita dalam ibadah Natal yang kudus saat ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya, turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya.
sebelum kita masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada di dalam rumah ibadah kami ini. Oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan yang baru di hari Natal, hari yang indah di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau lahir sebagai juru selamat bagi kami semua. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapi kami semua Bapa, berbicaralah kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan apa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, tuntun hamba di dalam kebenaran. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat yang luar biasa yang mungkin sudah sering kali kita dengar, tetapi di hari Natal ini kembali saya akan mengingatkan kita semua untuk mengerti akan betapa besarnya kasih Allah pada kita semua yang sudah ditebus bukan dengan barang fana tetapi dengan darah dan tubuh Kristus sendiri. Mari kita baca bersama-sama yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar. Itulah tema di hari Natal pada hari ini. Kalau kita lihat pesan Natal dari PGI dan KWI ya tetap masih ada di sini yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bagaimana kita mau menggerakkan persaudaraan itu kalau kita sendiri tidak merasakan cinta kasih? Kita tidak mungkin menyebarkan itu, atau kita tidak mungkin memberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan, kalau kita boleh melihat di bulan Desember ini adalah bulan yang banyak ditunggu-tunggu ya oleh banyak orang. Tentunya bukan kita, bukan anak-anak Tuhan, karena yang sering di kehidupan duniawi, bulan Desember itu adalah kalau kita sering ke mall itu bulan orang yang banyak diskon ya. Bulan orang pergi jalan-jalan untuk belanja. Kemudian yang sering kali kita juga lupa ya kan, karena pesta diskon yang besar-besaran kita lupa mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal di dalam hati kita sendiri. Karena identik yang kita lihat sampai saat ini, saya tidak berbicara di tempat ini, mudah-mudahan tidak ada di anak mahasiswa sini ya, bahwa memang kemeriahan Natal itu tercermin di dalam kehidupan saudara dan saya. Buktinya kita sibuk dengan bikin hiasan Natal, ya kan, di gereja sendiri anak-anak sibuk dengan mempersiapkan pohon Natal, lampu-lampu kerlap-kelip di sana sini, ya kan. Bahkan mungkin kalau kita pergi di beberapa toko atau kita sering di kantor atau di tempat kampus, lagu-lagu Natal itu mulai dilantunkan, ya. Tetapi yang paling penting, bagaimana sikap hati saudara dan saya ketika kita menyambut Natal ini. Bukan kesibukan, bukan sibuk pergi ke mall, pergi mau beli untuk diskon yang besar-besaran, atau sibuk dengan urusan mempersiapkan yang sering kita lihat banyak gereja yang mempersiapkan anak-anaknya untuk mereka latihan dalam sandiwara atau apa.
Tetapi yang utama daripada perayaan itu atau makna Natal dari perayaan atau peristiwa Natal itu adalah yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya ketika apa? Yesus menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah yang Maha Suci menyatakan kasih-Nya kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Seperti saya katakan tadi, kita sudah ditebus bukan dengan barang fana, tetapi kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kematiannya yang sudah begitu atau sangat berharga buat saudara dan saya, sehingga kelahiran Kristus sebenarnya adalah apa? Untuk memberikan kepada kita sukacita, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah diperdamaikan oleh Allah Bapa di surga. Itulah jadi kelahiran Kristus. Kita lihat begitu luar biasa. Ada makna dari kelahiran Kristus itu apa? Dia lahir di kandang domba yang sangat sederhana. Seorang raja. Pada saat kelahirannya dia tidak mencari hal-hal atau duniawi seperti mungkin anak sekarang. Kalau orang-orang sekarang atau ibu-ibu muda sekarang kalau mencari tempat kelahiran adalah wah cari rumah sakit yang bagus. Kalau bisa di VIP room, ya kan, kamar semua ber-AC. Tetapi berita Natal yang kita dengar, Yesus lahir dengan segala kesederhanaan. Makna itulah yang harus kita teladani hari ini. Ketika kelahiran Yesus di kandang domba, itu yang dikatakan kita harus menjaga palungan kita. Palungan kita dalam hal apa? Dalam hal apa? Kita meneruskan cinta kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun saudara ditempatkan, baik itu di tempat saudara di kampus ini, relasi dengan teman-teman, relasi dengan para dosen, terlebih-lebih relasi dengan orang tua kita. Ketika kita tidak mempunyai relasi yang baik di dalam kehidupan berkeluarga, kita tidak mungkin membagikan cinta kasih itu. Tetapi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu lagi meragukan. Kenapa? Kita terlebih dahulu merasakan kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan di sini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Di dalam tema ini didengungkan terus-menerus karena apa? Kita melihat di dalam pandemi COVID-19 sampai hari ini ada begitu banyak lagi macam-macam varian yang akan datang. Tetapi itu tidak membuat kita terus frustasi, kita terus kecewa, kita terus tidak mempunyai ikatan kasih satu dengan yang lain. Bukan begitu. Sampai hari ini, adik-adik sekalian, kembali saya ingatkan, walaupun di gereja ini kita beribadah, sudah mendapat izin kita beribadah, tetapi hendaklah kita tetap menggunakan apa? Masker. Masih ada beberapa saya lihat anak-anak di sini yang tidak menggunakan masker. Jangan main-main dengan hal-hal seperti ini. Kalau di hal-hal seperti yang sekecil ini aja tidak kita pernah melaksanakan, bagaimana kita mau meresponi janji firman Tuhan? Dia akan menyertai saudara dalam segala aspek kehidupan saudara. Ketika apa? Kita mengerti, kita tetap setia akan janji penyertaan Tuhan kepada saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Walaupun saudara dan saya tidak, kadang-kadang kita tidak setia di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, kasih yang besar Tuhan Yesus Allah Bapa berikan anaknya. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Sudahkah sampai hari ini, tinggal seminggu lagi kita akan merayakan, kita akan merasakan akhir tahun. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, sudahkah kita menciptakan, karena kita lebih dulu merasakan cinta kasih Allah, sudahkah kita meresponi itu, memberikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita? Saudara-saudara kita bukan hanya kita orang-orang yang seiman, tetapi saudara-saudara yang dimaksud dengan Tuhan, firman Tuhan di sini, seluruh ciptaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah cinta kasih yang kita harus berikan. Bukan hanya kepada teman-teman kita, mungkin satu tempat tinggal, atau satu suku dari Jawa sana, atau dari Batak, atau dari Papua, dari Kupang sana. Bukan itu.
Tetapi semua yang Tuhan ciptakan, manusia di sini, kita tidak memandang siapa dia. Mau dia seiman dengan kita, mau dia satu suku atau tidak, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Cinta kasih itu, cinta kasih persaudaraan. Tidak apa? Tidak meminta balas dari apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Jangan seperti orang-orang dunia yang lain. Kalau kita memberi, kita memohon ada imbal balas harus apa yang kamu berikan kepada kami. Tetapi hari ini yang Tuhan ajarkan adalah cinta kasih kita kepada saudara kita seperti cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus di surga. Itulah yang mau dijelaskan di hari Natal ini, yang kita boleh merayakan bahwa mengasihi sesama kita dengan memberikan perhatian kepada mereka yang memerlukan perhatian. Kita tidak perlu cari jauh-jauh memerlukan perhatian itu siapa ya? Orang-orang di sekitar kita ini banyak yang memerlukan perhatian. Teman-teman kita satu kampus, di asrama, atau mungkin ada orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Itu yang memerlukan perhatian daripada kita. Di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan dasar kasih Tuhan inilah kita harus mengasihi sesama kita. Seperti yang tadi saya katakan, kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan latar belakang kita, suku atau golongan. Kita mengasihi tanpa perbedaan itu. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih demikianlah yang perlu saudara dan saya kembangkan di saat-saat sekarang. Kalau kita melihat kemajuan teknologi, ya seringkali membuat kita, karena kita merasa kita lebih dari orang-orang, lebih pintar dari teman-teman kita. Ego dan kesombongan itu yang ada. Sehingga apa? Kasih persaudaraan tidak nampak di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang sering kali terjadi. Tetapi di salam suasana Natal ini, kita dibawa di dalam perenungan akan makna kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan untuk memulihkan hubungan saudara dan saya. Hubungan sesama manusia yang Tuhan sudah ciptakan, yang sudah Tuhan tebus. Tuhan tidak tebus mana yang agama Kristen, mana yang bukan agama Kristen, ya. Itulah juga yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Mengasihi bukan hanya kepada mereka yang satu agama dengan kita, satu kepercayaan dengan kita, tetapi yang dikatakan di sini adalah sesama kita. Peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang sangat sederhana. Ketika dia dilahirkan di kota Bethlehem, yang dimuatkan sebelumnya di dalam Mika 5, Yesus lahir tanpa kemegahan, tanpa pernak-pernik duniawi yang ada. Ia lahir di sebuah kandang, dibaringkan di palungan dan dibungkus kain lampin. Itu juga yang harus kita teladani saat ini. Di masa-masa saat ini, kita tidak perlu lagi hidup dengan keinginan duniawi kita, dengan segala macam keinginan daging kita. Tuhan tidak menginginkan itu semua. Tetapi biarlah kita hidup di dalam kesederhanaan, karena yang dibutuhkan di sini adalah kerendahan hati. Sekali lagi saya beberapa kali di dalam khotbah saya mengatakan bahwa ketika kita menjadi anak-anak yang sudah ditebus, ketika kita tidak hidup di dalam kerendahan hati, maka semuanya itu akan sia-sia. Hari ini saya kembali ingatkan, begitu kehidupan Tuhan Yesus ada di dalam kerendahan hati. Ia peduli saat ia dilahirkan, ia beranjak dewasa. Tuhan Yesus begitu peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan begitu sederhana, tanpa semarak sama sekali. Inilah menjadi pegangan buat kita di dalam merayakan Natal kali ini. Kita bisa melihat kepada Yesus adalah pribadi yang sangat sederhana. Mari di dalam kita boleh merayakan Natal, kita lebih menekankan saudara dan saya, kembali saya ingatkan, kita lebih meningkatkan kepada sikap rendah hati, sehingga di dalam hidup bermasyarakat, hidup sesama,
baik itu di kampus, baik itu di asrama, kita boleh saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerukunan hidup, kebersamaan yang indah di dalam cinta kasih Tuhan. Natal adalah damai. Kelahiran Yesus Kristus membawa damai bagi manusia, bagi saudara dan saya, dan damai itu kali ini dan sampai selama-lamanya, selama kita masih diberikan nafas kehidupan, damai sejahtera itu kita butuhkan. Tetapi kita tidak mungkin mendapatkan damai sejahtera itu ketika kita hidup suka-suka kita. Ketika kita hidup kita tidak percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lalai melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Seringkali kita memohon, Roh Kudus tuntun saya. Untuk apa? Saya bisa melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Kita selalu meminta Tuhan, Roh Kudus-Mu untuk menopang saya, untuk mengarahkan hidup saya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi semua itu kadangkala kita tidak bisa lakukan karena apa? Karena dosa yang membuat hubungan saudara dan saya kepada Allah Bapa di surga menjadi tidak harmonis. Tetapi hari ini kembali kita diingatkan secara pribadi, mari kita melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga makna datar kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa mengerti bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus, hubungan manusia kembali dipulihkan dengan Allah Bapa di surga. Mari kita bertindak benar dan adil untuk menegakkan keadilan di antara sesama kita, di antara jemaat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Dan kembali saya ingatkan bahwa Natal ini bukan perayaan yang biasa, tetapi lebih dari itu, Natal adalah hari yang istimewa dan penuh makna, karena kita diingatkan akan kebesaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Kasih Allah yang luar biasa. Sehingga pesan Natal dari PGI dan KWI, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan akan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun saudara ada di asrama, meninggalkan keluarga yang jauh di sana, tetapi pesan Natal hari ini bahwa cinta kasih Kristus akan menggerakkan kasih persaudaraan itu benar-benar dapat kita lakukan. Bukan hanya hari Natal ini saja, tetapi yang Tuhan mau hari-hari seterusnya di dalam kehidupan kita berjemaat yang Tuhan mau. Biarlah pesan Natal dari PGI ini, makna Natal, makna kelahiran Yesus Kristus karena kasih-Nya yang luar biasa, memampukan saudara dan saya melalui Roh Kudus untuk apa? Kita melakukan cinta kasih yang lebih dahulu kita terima, kasih-Nya yang begitu besar. Kita harus apa? Pancarkan kembali itu di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh menjadi lilin-lilin terang yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mempersiapkan mengakhiri tahun 2021 ini, kita isi dengan apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan. Memang tidak lama, tinggal sebentar lagi, tetapi 1 minggu yang bermakna itu bersama-sama dengan Roh Kudus akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi berantem dengan orang-orang lain, tidak lagi menyebarkan gosip, tidak lagi iri hati, tidak lagi dengki kepada sesama. Tetapi biarlah semua itu boleh dilakukan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kasih Kristus boleh ada di dalam kehidupan kita. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari Natal ini Bapa. Karena kami teringat bahwa Engkau lahir tanpa kemegahan dan kemewahan. Bahkan Engkau lahir di sebuah kandang yang dibungkus kain lamping. Biarlah kesederhanaan kelahiran Yesus Kristus
yang menunjukkan kerendahan hati itu ada di dalam kehidupan setiap kami masing-masing yang Tuhan telah persiapkan kami dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengasihi sesama kami, terlebih-lebih orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya dan kami imani Allah lebih dulu mengasihi kami. Sehingga dasar kasih Tuhan itulah kami boleh melakukan kasih itu kepada sesama kami. Dan kami diingatkan bahwa kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan latar belakang suku dan golongan. Tetapi kami diikat di dalam satu kasih yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa kalau kami dimampukan untuk mengerti. Bahkan kami teringat dan kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu sendiri akan firman Tuhan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna Natal bagi kami sekalian, kasih Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah berbicara kepada kami di hari Natal ini. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memampukan kami, menopang kami, menuntun kami, bahkan mengarahkan hidup kami agar hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan di hari Natal ini yang boleh menguatkan kami. Biarlah renungan kebenaran ini Bapak boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami pulang ada perbedaan tidak sama ketika kami datang di dalam rumah ibadah ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami semua, kami bawa doa kami ini. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga untuk kasih setia Tuhan bagi kami sekalian. Kami bersyukur untuk kasih anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami sekalian masih dapat menikmati anugerah-Mu, memperingati Natal, di mana kami sekalian mendapatkan limpah anugerah Tuhan yang tiada tara. Dalam syafaat kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan sepenuhnya bagi bangsa dan negara kami. Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja, terima kasih untuk penanganan pandemi yang dapat kami rasakan lebih baik. Terima kasih untuk kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kami, sehingga saat ini biarlah dengan kerendahan hati kami menaati apa yang menjadi ketentuan, peraturan yang dikeluarkan dalam kami menghadapi pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Kami bersyukur untuk kegiatan peribadahan yang telah dibuka, bisa bertatap muka, duduk bersama di rumah Tuhan. Terima kasih untuk kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Demikian juga untuk pemerintah pada tingkat daerah, bahkan untuk lingkungan kami di sekitar kami pada pagi hari ini, bila kami menyerahkan tetangga-tetangga kami dalam belakang lingkungan kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan yang mau memberkati. Terima kasih untuk ibadah Natal di GKSI Puri Ganda Asri. Berkat Tuhan kiranya tercurah juga bagi keluarga Ibu Pendeta Ria Sianturi. Tuhan memberkati setiap apa yang digumuli dalam kehidupan. Tuhan menolong dan memberkatinya. Demikian juga hamba Tuhan yang bertugas di GKSI Puri Ganda Asri, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Keluarga Ibu Helen, keluarga Bapak Theo, Bapak Paulus, kami serahkan mereka dalam kesan pengasihan Tuhan.
keluarga Bapak Juanto. Biarlah Tuhan menolong setiap pergumulan dan kerinduan mereka masing-masing. Berkati juga setiap jemaat yang hadir pada setiap kegiatan peribadahan kami, terlebih pada hari peringatan Natal ini. Damai Natal menyertai mereka semua, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpuji-pujilah nama bekal selama-lamanya. Dan biarlah damai Natal ini tetap ada pada kami dan menjadikan kami kuat menghadapi situasi dan kondisi saat ini, dan terlebih kami menjadi saksi-saksi Kristus keselamatan yang datang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah saat ini sepenuhnya kami naikkan demi nama Sang Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami dan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan yang berbicara dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba di akhir ibadah kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh dimateraikan di dalam kehidupan masing-masing kita, dan kita boleh merasakan bahwa cinta kasih Allah yang begitu besar itu juga boleh kita bagikan dan kita kerjakan di dalam kehidupan masing-masing pribadi lepas pribadi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, ku
mengucap syukur.